Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Nurizyati dengan NIM 254441049 dari Prodi Manajemen B. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil review buku yang berjudul Terobsesi Bungkus Lupakan Isi karya Audrey Yujiahoy. Saya memilih buku ini karena tema yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini, terutama generasi muda yang hidup di era media sosial. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan kembali, apakah selama ini kita lebih fokus pada penampilan luar atau justru pada kualitas diri yang sebenarnya lebih penting. Selanjutnya yaitu identitas karya. Judul buku ini adalah Terobsesi Bungkus Lupakan Isi yang ditulis oleh Audrey Yujiahoy dan diterbitkan oleh Bentang pada tahun 2019. Buku ini memiliki total 204 halaman. Dari judulnya saja kita sudah bisa memahami pesan utama yang ingin disampaikan penulis. Kata bungkus menggambarkan penampilan luar, citra, atau apa yang terlihat oleh orang lain, sedangkan isi menggambarkan karakter, kepribadian, nilai-nilai, dan kualitas diri seseorang. Melalui buku ini, penulis ingin mengingatkan bahwa banyak orang saat ini terlalu sibuk mempercantik bungkusnya, tetapi sering melupakan isi yang sebenarnya jauh lebih penting. Selanjutnya yaitu ringkasan buku. Ringkasan buku ini membahas fenomena kehidupan modern yang membuat banyak orang lebih mementingkan penampilan daripada kualitas diri. Di era digital saat ini, banyak orang berlomba-lomba menunjukkan kehidupan terbaiknya di media sosial. Mereka ingin terlihat sukses, cantik, populer, dan sempurna di mata orang lain. Akibatnya, banyak orang menjadi terjebak dalam pencitraan dan mencari validasi dari lingkungan sekitar. Penulis menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari pujian atau pengakuan orang lain, melainkan dari kemampuan seseorang mengenali dan mengembangkan kualitas dirinya. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bahwa karakter yang baik, pola pikir yang positif, sikap yang rendah hati, serta kemampuan untuk terus berkembang akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan sekedar penampilan luar. Dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, penulis mengajak pembaca untuk melakukan refleksi diri dan mulai fokus pada pengembangan diri yang lebih bermakna. Selanjutnya yaitu analisis buku. Setelah membaca buku ini, saya menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama adalah penggunaan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan, khususnya remaja dan mahasiswa. Kelebihan kedua, tema yang dibahas sangat relevan dengan kondisi saat ini. Fenomena pencitraan dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial memang menjadi masalah yang sering terjadi di era media sosial. Selain kelebihan, terdapat beberapa kekurangan. Beberapa pembahasan terasa berulang, sehingga pembaca mungkin menemukan pesan yang sama di beberapa bagian buku. Selain itu, buku lebih banyak berisi motivasi dan refleksi sehingga kurang didukung oleh teori atau data ilmiah yang mendalam. Oleh karena itu, buku ini lebih cocok sebagai bacaan pengembangan diri dibandingkan sebagai referensi akademik. Selanjutnya yaitu ulasan kritik. Dari sudut pandang kritik, saya menilai bahwa buku ini berhasil menyampaikan kritik terhadap budaya pencitraan yang semakin kuat di era media sosial. Saat ini banyak orang mengukur nilai seseorang berdasarkan jumlah pengikut, popularitas, penampilan fisik, atau gaya hidup yang ditampilkan di internet. Padahal hal-hal tersebut belum tentu mencerminkan kualitas diri yang sebenarnya. Buku ini mengingatkan kita bahwa karakter, integritas, dan kemampuan seseorang jauh lebih penting daripada sekedar citra yang ditampilkan. Namun demikian, buku ini masih memiliki kelemahan karena pembahasannya lebih bersifat motivasional. Akan lebih baik jika penulis menambahkan teori psikologi, hasil penelitian, atau data yang dapat memperkuat argumen yang disampaikan sehingga isi buku menjadi lebih mendalam dan komprehensif.
Selanjutnya yaitu kesimpulan dan pengembangan buku. Sebagai kesimpulan, buku Terobsesi Bungkus Lupakan isi mengajarkan bahwa kualitas diri, karakter, dan nilai-nilai kehidupan merupakan hal yang lebih penting daripada penampilan luar ataupun pengakuan sosial. Pesan utama yang dapat kita ambil adalah bahwa setiap orang seharusnya lebih fokus pada proses memperbaiki diri daripada hanya berusaha terlihat baik di hadapan orang lain. Untuk pengembangan buku di masa mendatang, penulis dapat menambahkan teori psikologi mengenai konsep diri, kepercayaan diri, dan pengaruh media sosial terhadap perilaku manusia. Selain itu, penulis juga dapat memberikan lebih banyak langkah praktis yang dapat diterapkan pembaca dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara membangun karakter, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengurangi ketergantungan terhadap validasi sosial. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan review buku. Referensi tersebut digunakan untuk mendukung analisis serta memperkuat pemahaman mengenai tema yang dibahas dalam buku, khususnya mengenai media sosial dan pengembangan diri. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.